Sekarang kita sudah masuk di 22 sekarang ya. Bilangan pasal 22. Judul perikopnya di sana kisah Bileam ya, Bilangan pasal 22, kisah Bileam. Saudara, jadi sekarang ya dalam pembacaan ini adalah saat di mana generasi tua itu sudah mati ya saudara. Mereka dibawa lewat padang gurun 40 tahun sudah mati semua generasi yang tua. Termasuk Harun sudah mati. Dan ada suatu generasi baru yang berdiri ya, tenang di perbatasan dan siap untuk masuk ke tanah perjanjian. Akan tetapi bangsa-bangsa sekitar menyebabkan Israel mulai menyembah allah-allah lain, dan tanpa tindakan cepat Musa, bangsa itu mungkin tidak akan pernah masuk ke tanah perjanjian. Dan kita juga ya jangan pernah mengundurkan diri. Kita akan melihat nanti di sini ya kisah ini di mana semua ya yang tua-tua itu sudah mati. Sekarang ada generasi baru, generasi penerus yang akan siap ya berdiri di perbatasan nih. Sudah siap masuk ke tanah perjanjian. Ya, pasal 22, bilangan pasal 22 ayat yang pertama. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Ya, jadi mereka mulai berjalan saudara. Dan judul perikopnya sekarang Balak memanggil Bileam. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu. Karena jumlahnya banyak, lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, ya tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita. Seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Boor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya karena mereka sedang berkemah di depanku. Jadi saudara di sini dikatakan ya, lalu akhirnya Raja Moab ketakutan saudara ya, karena dia melihat ya bangsa Israel ini luar biasa ya, mereka sanggup mengalahkan orang Amori. Mereka taklukkan ketika ingat kemarin kisahnya, mereka mau lewat dia di negeri orang Amori tapi tidak boleh, dan akhirnya mereka berperang dan menundukkan Amori saudara. Ya, dan Balak ya sebagai raja di Moab itu ketakutan ya melihat bangsa Israel ini, aduh mereka tuh besar saudara. Ya, lalu berkatalah orang Moab itu kepada para tua-tua ya Midian, mereka berkata bahwa laskar yang besar itu telah berjalan ya menuju ke negeri kita, dan mereka itu pasti akan membabat habis semua ya penduduk negeri yang ada di sekeliling mereka seperti lembu memakan habis tumbuh-tumbuhan hijau. Mereka berkata saudara di sana ya. Pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi raja di Moab saudara. Jadi raja Balak ini mengirim utusan ya. Dia berkata saudara di sana, dia menyuruh utusan pergi menjumpai Bileam bin Beor saudara. Siapa Bileam ini? Yang disuruh oleh Raja Moab ya mengirim utusan kepadanya. Jadi Bileam ini adalah seorang ahli sihir. Ya, karena dia takut, dia bingung mau mengalahkan Israel dengan cara apa, dia kirim utusan kepada Bileam, seorang ahli sihir saudara. Dan Bileam ini seorang yang dipanggil untuk menimpakan kutuk kepada orang lain. Jadi kepercayaan kepada kutuk pada waktu itu dan juga berkat adalah hal yang umum pada zaman perjanjian lama. Ada kutuk, ada berkat. Jadi mereka memanggil ya tukang sihir ini Bileam untuk bisa mengutuk bangsa Israel saudara.
Ya, ahli sihir itu dianggap memiliki kuasa bersama dengan para dewa-dewa mereka. Itu sebabnya Raja Moab ingin Bileam menggunakan kuasanya bersama dengan Allah Israel untuk menimpakan kutuk terhadap bangsa Israel. Ya, dengan harapan bahwa melalui kekuatan magic itu, melalui kekuatan kuasa gelap itu, maka Allah akan berbalik melawan umatnya. Baik Bileam maupun Balak tidak mengetahui dengan siapa mereka itu akan berurusan, yaitu dengan Allah Israel, Tuhan yang hidup. Ya, Allah bangsa barisan Israel itu adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mereka pikir karena selama ini mereka hanya melawan raja-raja daerah-daerah dengan kekuatan dewa-dewa saja. Mereka tidak tahu bahwa Israel ini adalah satu bangsa yang Tuhannya itu adalah Allah. Allah yang maha kuasa yang menciptakan bumi. Jadi ya, Raja Moab, Balak ini berpikir dia memanggil Bileam tukang sihir ini. Dia menyuruh untuk Bileam ini melepaskan kutuk bagi bangsa itu supaya ya mereka dapat membinasakan orang Israel, saudara. Lalu dikatakan di sana ya, karena itu dia bilang ya, dia kirim orang kepada Bileam untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka datang berkemah di depanku. Maksudnya karena banyaknya ya, karena itu datanglah dan kutuklah bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih mengalahkannya, ya, sebab mereka lebih kuat daripadaku dan mungkin aku tidak akan sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Ya, jadi tidak mungkin, kata ya Raja Moab. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia akan memperoleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia akan kena kutuk. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Median dengan membawa di tangannya upah penenung. Ya, setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini juga, pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Ya, saudara, kita lihat di sini ya. Jadi Bileam itu adalah ya seorang tukang sihir yang dipercaya dia itu bisa melepas kutuk, bahkan juga bisa melepaskan berkat. Dia seorang yang memiliki ya kuasa khusus pada zaman itu. Tapi yang luar biasa ketika mereka itu datang kepada dia, ya dia berkata, bermalam di sini. Ketika Raja Balak menyuruh ya Bileam melepaskan kutuk atas bangsa Israel, dia berkata kepada tua-tua dari Moab yang dikirim datang kepada dia, dia bilang, tinggallah di sini, bermalamlah di sini, dan sambil kita akan mendengar, aku akan memberi jawab kepadamu ya, sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Jadi ternyata ya dia juga bertanya ya kepada Tuhan ya. Dia berkata dia akan bertanya kepada Tuhan. Mungkin pada zaman itu Tuhan yang dimaksud adalah dewa-dewa mereka ya. Karena dia ini tukang sihir, saudara. Ya, dan dia dianggap memiliki kuasa dengan bantuan dewa. Jadi dia berkata di situ dia akan bertanya dulu kepada Tuhan yang dimaksud mungkin dewanya. Ya, dan itulah sebabnya ya dia menyuruh para tua-tua Moab ini untuk bermalam dulu. Ternyata ketika mereka bermalam di sana, saudara, ya dikatakan di sana, kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman. Jadi yang datang kepada dia itu Tuhan, saudara. Ya karena ini dia berurusan dengan bangsa Israel. Jadi Tuhan yang turun tangan. Tuhan berkata, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Sipor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan,
Ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapahlah mereka bagiku, mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai pada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Saudara, jadi kita melihat di sini saudara ya, mengapa Allah itu mau berbicara kepada seorang tukang sihir? Ya, padahal dia jelas adalah seorang tukang sihir. Biasanya dia bertanya kepada tuan atau Tuhan mereka, yaitu dewa-dewa. Tapi kali ini Tuhan yang datangi dia dan Tuhan mau berbicara dengan dia seperti orang tukang sihir yang seperti Bileam ini. Kenapa Tuhan mau? Allah hendak memberikan pesan kepada bangsa Moab dan mereka telah memilih untuk mempekerjakan Bileam. Maka Bileam itu siap untuk dipakai oleh Allah juga karena mereka sedang berhadapan dengan sebuah umat yang adalah umat pilihan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Allah Israel. Di sini kita melihat saudara, selama Tuhan ada di pihak kita, kalau kita ini mau berjalan dalam kebenarannya, tidak usah takut ya. Mungkin banyak orang berniat jahat atas kita, orang pengen mengutuk kita, orang pengen melakukan sesuatu yang mencelakakan atau mencederai kita. Bahkan Tuhan itu pun sanggup memakai musuh kita loh. Ya, Tuhan sanggup berbicara kepada musuh-musuh kita. Kita lihat di sini seorang tukang sihir ya, yang biasa bertanya kepada dewa-dewa, dapat bantuan dari dewa-dewa. Kali ini Tuhan yang berurusan dengan tukang sihir ini. Kenapa? Karena ada musuh bangsa Israel yang coba mau menjahati bangsa Israel dengan kuasa gelap. Ya, dan di sini Tuhan mau menyatakan kepada bangsa Moab bahwa Allah itu sanggup menyatakan kuasanya. Tuhan sanggup menyatakan perlindungannya, bahkan berkat-berkatnya atas Israel dinyatakan kepada musuh-musuhnya saudara. Sebagaimana Allah memakai Fir'aun juga yang kejam untuk melakukan kehendaknya di Mesir, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyatakan kehendaknya. Dia berbicara kepada tukang sihir, dia berbicara kepada raja yang jahat, yaitu Fir'aun di Mesir. Bileam pun melaksanakan peran kenabiannya secara serius, namun hatinya bercampur aduk. Dia memiliki sedikit pengetahuan mengenai Allah, namun itu tidak cukup untuk membuatnya meninggalkan ilmu tenungnya dan berbalik dengan segenap hati kepada Allah. Ya, kita melihat di sini saudara, dan akhirnya dia tunduk kepada Tuhan. Tuhan memang ingin menyatakan kehendaknya dan memang ditundukkan kepada kehendaknya Bileam ini, sehingga dia menyuruh tua-tua itu pulang dengan berkata kepada mereka, pulanglah ya, aku tidak bisa ikut bersama-sama dengan kamu, sebab Tuhan berkata jangan kamu ikuti mereka. Ya, suruh mereka pulang, jangan kamu kutuki bangsa itu, sebab aku telah memberkati mereka. Saudara, ketika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Ketika Tuhan yang memberkati hidup kita, tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan kutuk atas kita. Persoalannya hari ini, apakah kita ini sungguh-sungguh tinggal dalam Tuhan? Apakah kita ini sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaannya. Ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan, maka kita tidak perlu takut. 1000 tangan orang yang berkuasa pun ingin menjatuhkan kita, tidak akan bisa melawan satu tangan Tuhan yang sangat berkuasa. Dia Allah pencipta langit dan bumi dan semesta dan segala isinya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan dia saudara. Ya, bahkan Tuhan sanggup memakai kuasa gelap pun untuk menyatakan keajaibannya. Dia memakai seorang tukang sihir untuk menyampaikan firman kepada Raja Moab saudara. Ya, jadi hari ini satu pesan yang kita tangkap bahwa
Kita tidak perlu takut dengan rencana jahat orang kepada kita, nggak perlu takut dengan guna-guna, dengan apapun. Kalau Tuhan sudah memberkati hidup kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Bagian kita hanyalah menjaga hidup terus di dalam perkenanan Tuhan. Ayat 13 sekarang, bangunlah Bileam pada waktu pagi lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, ya, pada pemuka-pemuka Moab. Pulanglah ke negerimu sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka bahwa Bileam menolak untuk datang bersama-sama dengan kami. Ya, tetapi dikatakan Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Jadi pemuka-pemuka yang dikirim pertama kepada Bileam itu tidak berhasil membujuk Bileam. Sehingga akhirnya saudara, ya, Tuhan menyuruh mereka pulang dan Bileam tidak boleh ikut. Ketika mereka pulang tidak membawa hasil, mereka berkata bahwa Bileam tidak mau ikut bersama-sama. Ya, Raja Balak mengirim lagi utusan pemuka-pemuka yang lain yang lebih terhormat. Jadi kalau yang kemarin misalnya dikirim bupati-bupati, ya hari ini yang dikirim gubernur-gubernur, saudara. Yang lebih terhormat, yang lebih di atas. Ya, dan akhirnya dikatakan di sana, dia berpikir kalau dia mengirim orang-orang yang lebih terhormat, maka pasti Bileam akan mau. Ya, Balak mengutus pula pemuka yang lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Ayat 16, setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Sipor. Janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upah yang sangat banyak. Dan apapun juga yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. Saudara, Balak berpikir mungkin Bileam ini minta bayaran yang lebih banyak. Ya namanya zaman dulu tuh dukun, tukang sihir, tukang ramal, ya mereka juga cari uang, saudara. Ya, makanya ditawarkan oleh Balak, ya, orang yang lebih terhormat datang dan berkata, upahmu itu akan aku bayar lebih besar dan apapun yang engkau minta itu akan kuturuti, ya, kata Balak, Raja Moab. Asal engkau kutuki bangsa Israel, sumpah serapah bagi mereka. Dan akhirnya saudara dikatakan di sana ayat 19, tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Ya, luar biasa saudara. Ya, seorang tukang sihir dipakai oleh Tuhan, ya, untuk menyatakan kehendak Tuhan kepada Raja Moab, ya. Dia bilang dia tidak bisa melanggar titah Tuhan sekalipun dikasih emas satu istana. Wow, saudara, siapa yang bisa membuat seorang tukang sihir, petenung itu melakukan hal ini? Hanya Tuhan. Balak berpikir dia dapat mengendalikan segala sesuatu dengan uang. Dia dapat membeli bahkan tukang sihir ini dengan uang. Tapi ternyata ketika Tuhan yang pegang kendali, kita melihat di sini. Bagi orang-orang yang disertai Tuhan, Tuhanlah yang menentukan hidup kita, nasib kita. Bukan guna-guna orang, bukan niat jahat orang, karena Tuhan yang pegang kendali. Bahkan dia bisa merubah hati seorang tukang sihir sehingga berkata, walaupun Balak memberi kepadaku, ya, emas perak satu istana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil ataupun yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Bagaimana seorang tukang sihir dapat melakukan itu, saudara? Hanya karena Tuhan Allah Israel yang dapat melakukan segalanya itu, saudara. Ayat 19 dikatakan, oleh sebab itu baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku.
Dia menyuruh pemuka-pemuka Moab yang dikirim datang itu disuruh nginep lagi. Ya, nanti tunggu perintah Tuhan apa. Ya kalau Tuhan bilang pergi, aku pergi. Kalau enggak, ya enggak. Dan dikatakan di sana saudara, datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Dan malam itu benar apa yang dikatakan oleh Bileam. Dia bilang tunggu, kita tinggal di sini satu malam. Tunggu apa yang difirmankan Tuhan. Ya, apa yang disuruhkan Tuhan itu akan aku lakukan. Tuhan berkata karena orang-orang itu sudah terlanjur datang dan mereka menyuruh engkau untuk pergi bersama-sama mereka. Tuhan bilang ya pergilah bersama-sama dengan mereka ke daerah mereka, tetapi kamu hanya melakukan apa yang akan kuperintahkan kepadamu. Jangan melakukan yang tidak diperintahkan Tuhan. Saudara, atas permintaan Raja Balak, Bileam menempuh perjalanan hampir 400 mil. Bayangkan loh, dari Moab mereka tuh berjalan mendatangi Bileam. Dan Bileam harus pergi mengikuti mereka. Itu mereka harus berjalan menempuh perjalanan itu hampir 400 mil. Hanya untuk apa? Hanya untuk datang dan disuruh ngutukin bangsa Israel. Sebuah perjalanan yang tidak mudah. Tapi karena Tuhan yang suruh, Bileam pun melakukan karena Tuhan sudah mencengkram hatinya. Iya, dan Balak membawa Bileam ke Bamot Baal, yaitu di bukit penguburan untuk Baal, saudara. Kita tahu bersama mereka itu mempersembahkan ya anak-anak lelaki untuk dipersembahkan kepada dewa Baal, dan ke tempat penyembahan itu di bukit pengorbanan itulah. Ya, Bileam dibawa untuk disuruh untuk mengutuki bangsa Israel. Ya, kemudian ke Gunung Pisga dan akhirnya dibawa lagi ke Gunung Pur. Setiap tempat dapat memandang ke bawah ke dataran Moab di situ, saudara ya, di mana orang-orang Israel itu berkemah. Tetapi yang mencemaskan hati raja itu Bileam, ya. Mau benar-benar melakukan seperti yang disuruh atau tidak nih ya. Itu yang menjadi tanda tanya, saudara. Dan akhirnya ya kita tahu bersama Bileam mengikuti perjalanan 400 mil untuk mengikuti pemuka-pemuka Moab itu. Jadi Bileam ini adalah salah satu tokoh dalam perjanjian lama, saudara, yang patut diperhatikan, yang meskipun bukan salah seorang umat dari umat pilihan Allah, Bileam ini, ya, ia mau mengakui bahwa Yahweh atau Tuhan adalah ya memang Allah yang maha kuasa. Namun ia tidak percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang sejati. Dia dari kisahnya menyingkapkan ya bahwa dia sering melakukan penipuan berupa kedok-kedok kerohanian. Ya, seperti dia itu melakukan ya tenung, ya dia bisa membaca hidup orang. Jadi Bileam ini adalah orang yang bercampur, saudara ya. Dia satu sisi berkata percaya Tuhan, tapi di satu sisi dia melakukan praktek-praktek sihir demi mencari keuntungan, ya. Antara ketaatan dan juga uang itu yang dia lakukan. Tapi ya ketika bangsa Moab menyuruh dia mengutuk, saudara, bangsa Israel, Tuhan itu mengubahkan hatinya. Ya, dan hatinya dikuasai oleh Allah Israel, dan akhirnya dia melakukan yang seperti Tuhan Allah Israel itu minta untuk dia lakukan. Dan kita tahu bersama, saudara, pada akhirnya setelah dia jauh menempuh perjalanan,
Ya, apa yang terjadi? Dikatakan di sana ayat 21, ya. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya lah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Akhirnya dia pergi ya menempuh 400 mil. 22, tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke dalam ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam. Jadi saudara, karena dia lagi naik keledai, malaikat Tuhan tuh menampakkan diri, keledainya itu lihat. Keledainya itu ketakutan, ya. Dia membelok ke arah yang lain, lalu Bileam memukulnya, tapi dihimpit terus oleh malaikat itu, sampai akhirnya keledainya itu, ya, tunduk sampai ke tanah, saudara, ya, karena dia takut melihat malaikat yang berdiri di depannya. Dia bertiarap, ya. Dia tiarap sampai ke tanah dengan Bileam masih ada di atasnya, saudara. Maka marahlah Bileam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan padamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan lalu berlutut, lalu ia sujud. Ya, jadi saudara, karena Bileam tidak bisa lihat malaikat itu, tapi keledai itu bisa melihat. Jadi keledainya takut waktu lihat ada malaikat. Ya, jadi Allah membiarkan Bileam itu pergi untuk mengikuti utusan Balak. Namun Allah marah terhadap sikap tamak Bileam. Bileam mengatakan bahwa ia tidak akan melawan Allah hanya demi uang. Namun ketetapan hatinya mulai melemah. Ketamakannya terhadap kekayaan yang ditawarkan raja membutakan dia sehingga dia tidak dapat melihat bagaimana Allah berusaha untuk menghentikannya. Jadi Tuhan berusaha menghentikan dia dengan keledainya itu dibelokkan, ya, di ini. Jadi meskipun saudara, ya, kita mungkin mengetahui apa yang Allah ingin kita lakukan, ya, kita dapat menjadi buta karena keinginan akan uang, harta, kekayaan atau martabat, ya. Jadi Tuhan sebenarnya berusaha menghentikan keledai itu di tengah jalan, ya, untuk menghindari kesalahan dengan melihat melampaui daya tarik, ya, uang, ya. Tuhan itu sebenarnya mau membuat Bileam itu nggak jadi pergi dengan keledainya berbalik arah. Tapi dia marah lalu dia pukuli keledai itu, saudara. Dan keledai itu bisa berbicara. Jadi keledai itu pada zaman dulu adalah kendaraan yang dipakai untuk alat transportasi. Kalau kita sekarang motor atau mobil, kereta api, ya. Dan untuk macam-macam lah hewan ini biasanya sangat bisa diandalkan. Tetapi ketika Bileam marah, Tuhan
berbicara lewat keledai itu bisa bicara, saudara ya. Keledai tersebut menyelamatkan nyawa Bileam, namun membuat Bileam terlihat tolol dalam proses itu sehingga Bileam mencambuk keledai itu. Ya, kadang-kadang kita ini ya bertindak kasar kepada orang-orang yang mungkin menghalangi kita untuk mencapai keinginan kita. Tapi ternyata cara Tuhan itu seringkali memakai orang lain atau apapun untuk menghalangi engkau ya melakukan sesuatu yang bertentangan. Nah, akhirnya saudara dibukakanlah mata Bileam sehingga dia melihat malaikat itu, dan Alkitab berkata akhirnya dia sujud menyembah. Ya, dia berlutut sujud, berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu. Dan dia kubiarkan hidup, kata malaikat itu, saudara ya. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Bagaimana ketika Raja Balak dari Moab itu memanggil Bileam sang tukang sihir untuk memberi kutukan kepada Israel. Tapi ternyata Tuhan bisa memakai seorang tukang sihir untuk menyatakan kehendaknya. Sehingga Tuhan berkata kepada Bileam, kamu pergi ikuti saja. Jadi sudah 2 kali Raja Balak mengirim utusan pemuka-pemuka. Yang pertama Bileam menolak karena Tuhan berkata, kamu jangan pergi, suruh mereka pulang. Jangan engkau kutuki bangsa Israel karena aku sudah memberkati mereka. Lalu pemuka-pemuka Moab pulang. Raja Balak mendapatkan berita bahwa Bileam tidak mau ikut. Lalu Raja Balak berpikir mungkin karena upetinya sedikit, upahnya sedikit, dan yang dikirim mungkin karena itu pemuka-pemuka yang tidak terlalu berpengaruh. Dia kirim kedua kali utusan pemuka-pemuka yang lebih besar dari yang sebelumnya dengan uang yang lebih besar yang dia tawarkan. Dan dia berkata, kamu pergi kepada Bileam, suruh dia datang ke sini untuk mengutuki bangsa Israel. Tapi Bileam berkata juga dia menunggu apa yang akan difirmankan Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Bileam, kali ini pergilah kamu bersama-sama dengan mereka. Lalu dengan bersemangat saudara Bileam segera berangkat. Tapi dengan sikap hati yang mulai berubah, dia pikir, wah akhirnya Tuhan mengizinkan dia pergi untuk mengutuk bangsa Israel. Dan dia mulai berpikir dia akan dapat upah yang lebih besar. Ketika dia berjalan saudara, naik keledai, dan Tuhan menampakkan malaikatnya di depan keledai itu, dan sehingga keledai itu berbelok. Dia gak mau pergi ke daerah yang dituju loh. Tapi kan tadi Tuhan yang menyuruh, kenapa akhirnya Tuhan mencegah dia di tengah jalan dengan menampakkan malaikat? Karena ternyata sikap hatinya Bileam berubah. Dia pengen dapat keuntungan. Dia sudah berpikir, wah saya berarti diizinkan untuk mengutuk bangsa itu. Ketika Tuhan tahu niat hatinya berubah, lalu akhirnya Tuhan mengirim malaikat mencegah dia untuk pergi ke sana. Kita sudah baca kemarin Bilangan 22 ayat 35, tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam. Jadi ketika itu Bileam sadar, malaikat itu akhirnya menampakkan diri kepadanya. Lalu Bileam berkata pada malaikat Tuhan itu, aku telah berdosa. Dia mengakui bahwa dia telah berdosa. Inilah ayat yang menyatakan kenapa malaikat itu harus mencegah dia untuk pergi. Padahal Tuhan menyuruh dia pergi bersama pemuka-pemuka Moab. Tapi ketika dia sudah mau berjalan dicegah oleh malaikat Tuhan, ternyata karena Bileam telah berdosa, niatnya untuk pergi untuk mengutuk bangsa Israel dan dia akan segera dapat bayaran. Lalu malaikat itu berkata kepada dia, aku menampakkan diri kepadamu. Tentunya kalau kamu itu ngeyel, dia bilang kalau kamu itu keras kepala tetap akan pergi, maka kamu akan kubunuh.
ya, dan aku tidak akan membiarkan kamu hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, ayat 34 bilangan 22, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Dia mau pulang saja. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, yaitu pemuka-pemuka Moab. Ya, tetapi haruslah, ya, hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Malaikat itu kembali mencegah dia dan mengingatkan satu hal. Ingat, kamu pergi dan hanya perkataan Tuhan yang boleh kamu ucapkan. Bukan dari perkataanmu, bukan dari niat hatimu yang jahat yang ingin mendapatkan bayaran lebih. Kita lanjutkan sekarang saudara, masih di bilangan 22 ayat yang ke-36. Balak meminta Bileam untuk mengutuk Israel. Ya, jadi kita sudah lihat kemarin saudara ya, ketika keledai itu memaksa untuk pulang, lalu Tuhan itu ya menegur lewat malaikat. Kita bersyukur, itu artinya apa saudara, bahwa ya kita ini ketika mau melakukan kesalahan maka Tuhan yang akan mencegah. Jadi keledai tersebut sudah menyelamatkan nyawa Bileam, namun membuat Bileam terlihat tolol dalam proses itu, sehingga Bileam mencambuk keledai itu. Kadang-kadang saudara kita bertindak ya di luar pengetahuan kita ketika kita merasa jalan kita dihalangi seseorang. Bisa jadi Tuhanlah yang menghalanginya. Jadi jangan buru-buru marah, emosi, tapi tanya Tuhan apa maksud Tuhan di balik semua itu. Kita akan lanjutkan sekarang pasal 22 ayat 36. Balak meminta Bileam untuk mengutuk Israel. Ketika Balak mendengar bahwa Bileam datang, keluarlah ia menyongsong dia sampai ke kota Moab di perbatasan sungai Arnon pada ujung perbatasan itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Sungguhkah tidak sanggup aku memberi upahmu? Jadi kemarin ya kita sudah membaca bahwa akhirnya Bileam datang saudara, ya, menemui Balak. Dia berjalan 400 mil. Ya, 400 mil, ya, dia dari tempatnya menuju ke tempat ya Balak berada, yaitu di perbatasan ya pemukim, di perbatasan daerah ya di Sungai Aron tadi. Kita sudah membaca kemarin, kita melihat saudara bahwa permintaan Raja Balak ya untuk Bileam datang, dan itu 400 mil itu jauh saudara ya, hanya untuk apa? Untuk mengutuki Israel. Ya, dan akhirnya Balak membawa Bileam ya ke Bamot Baal, yaitu bukit pengorbanan untuk dewa Baal di sana, tempat pembunuhan anak-anak yang dikorbankan. Lalu ketika Bileam sampai, Balak marah kepada Bileam. Ya, dia bilang, aku sudah mengirim utusan kepadamu. Mengapa engkau tidak datang kepadaku? Ya, sungguhkah aku tidak sanggup memberi upah kepadamu? Ya, Bileam bilang, ya aku nih bisa bayar, berapa yang kamu minta ya untuk melakukan kehendakku. Seringkali orang ketika merasa sudah berkuasa, dia berpikir dia bisa melakukan segala hal yang dia mau karena ada uang. Hati-hati saudara, ya tidak semuanya bisa dilakukan dengan uang, karena ada yang namanya kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sombong seperti Balak, dia pikir karena dia punya uang, ya dia bisa beli siapapun untuk melakukan kehendaknya apapun. Dia berkata kepada Bileam, kenapa kamu enggak datang? Kamu pikir aku enggak bisa bayar? Berapa upah yang kamu minta saudara ya? Padahal Bileam tidak datang karena Bileam itu takut kepada Tuhan. Karena Allah menyatakan diri kepada dia. Ya, dan ayat 38, tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, ini aku sudah datang kepadamu sekarang, tetapi akan mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Jadi di sini Bileam mengakui kedaulatan Tuhan di depan Balak. Padahal dia ini seorang tukang sihir, seorang tukang ramal, tukang tenun. Tapi dia bisa dipakai untuk menyatakan kedaulatan Tuhan di depan raja yang tidak mengenal Allah. Di depan raja yang fasik, raja yang jahat, yaitu Raja Moab, yaitu Balak. Dia berkata, aku tidak bisa berkata apa-apa dari diriku.
diriku. Hanya apa yang dikatakan Allah lah yang akan aku katakan kepadamu. Ya, apa yang bisa aku katakan kepadamu, tidak dapat apa-apa aku mengatakan. Perkataan yang akan ditaruh Allah dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Jadi saudara, bayangkan kalau seorang tukang sihir saja ya menunggu apa yang Allah suruh baru dia katakan. Jadi jangan sembarang mengatakan sesuatu juga kepada orang, apalagi bawa-bawa nama Tuhan ya. Ada orang-orang yang, Bu, saya itu tanya sama saya kemarin didoakan oleh seorang pendoa, lalu dia bernubuat begini, dia bilang saya akan mati ya karena dia melihat ada peti. Saya bilang sama dia, yang tahu hidup mati itu hanya Tuhan. Ya, jangan membawa-bawa nama Tuhan ya hanya demi kepentingan dapat uang. Kita lihat di sini bahkan seorang peramal tukang tenung pun ya dipakai Tuhan untuk menyatakan kedaulatannya. Jangan percaya saudara, kalau orang datang bawa-bawa nama Tuhan terus ngomong saudara mau mati, mau ini, akhirnya damai sejahteramu hilang, ya suruh dia bertobat saudara ya, malah saudara yang doakan dia. Ini seorang tukang sihir saja berkata, saya tidak bisa berkata apa-apa kecuali apa yang Tuhan taruh di mulutku akan aku katakan. Lalu pergilah Bileam bersama-sama dengan Balak dan sampailah mereka di Kiryat Husot. Dikatakan di sana, Balak mengorbankan beberapa ekor lembu sapi dan kambing domba dan mengirimkan sebagian kepada Bileam dan kepada pemuka-pemuka yang bersama-sama dengan dia. Keesokan harinya Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Dari situ dilihatnya bagian yang paling ujung dari bangsa Israel. Jadi saudara, dia Balak menyuruh Bileam untuk naik mendaki ke bukit pengorbanan untuk ya dewa Baal. Ya, dari situ terlihat ya perkemahan orang Israel sudah di depan mata, sudah terlihat. Sekarang kita lanjut Bilangan pasal 23. Lalu berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Sesudah itu berkatalah Bileam kepada Balak, berdirilah di samping korban bakaranmu, tetapi aku ini hendak pergi. Mungkin Tuhan akan datang menemui aku dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepadaku akan kuberitahukan kepadamu. Lalu pergilah ia ke atas sebuah bukit yang gundul. Jadi Tuhan menguasai sepenuhnya ya Bileam saudara untuk menyatakan kepada raja negeri ya dikatakan di sana Moab ya apa yang akan Tuhan kerjakan. Ya Balak ya akhirnya tunduk kepada ya apa yang Bileam sampaikan saudara. Lalu dikatakan di situ kita lihat ayat yang berikutnya, ayat yang keempat saudara. Kalau kita lihat judul perikopnya, Bileam memberkati Israel. Maka Allah menemui Bileam, lalu Bileam berkata kepadanya, ketujuh mezbah itu telah kuatur dan kupersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah. Kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ di samping korban bakarannya bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya dia bersajak saudara ya. Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak raja Moab dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah katanya, kutuklah bagiku Yakub dan datanglah kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerah dan tidak bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub dan siapakah yang membilang bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka.
Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapa musuhku, aku menjemput engkau. Tetapi sebaliknya, engkau memberkati mereka. Tetapi ia menjawab, bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku? Saudara, ya, akhirnya ya Bilea mengatakan bahwa aku tidak mungkin menyumpahi, mengutuk, ya, menyerapahi sesuatu yang tidak dikutuk Tuhan. Bagaimana mungkin aku mengutuk sebuah bangsa yang diberkati Tuhan? Dari sini kita melihat saudara, sekeras apapun orang berusaha untuk menjatuhkan kita, untuk mengutuk hidup kita, percayalah bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang berjalan sesuai dengan firman-Nya, ada perlindungan Tuhan atas hidup kita. Ada janji-janji Tuhan yang sudah diucapkan bagi kita yang tidak dapat dibatalkan. Karena itu saudara, ya sungguh-sungguhlah mencari Tuhan, karena Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita dan Dia sanggup menjalankan segala apa yang ada di dalam hidup kita. Kita akan lanjutkan besok saudara, dan kita akan menundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Firman-Mu mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Sekeras apapun orang mencoba mengutuk kami, berbuat jahat kepada kami, Tuhan ada di pihak kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Bapa, kami mengangkat hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu. Tuhan menjadikan apa yang Kau lakukan dengan tanganmu itu berhasil. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Kami terima segala berkat-berkat Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.